Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Rizky Yuliansa Siregar dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaan antara benar dan salah. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lutfi Zadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Lutfi Zadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran. Logika fuzzy dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Kelebihan dari logika fuzzy adalah mampu dalam proses penalaran secara bahasa atau linguistic reasoning, sehingga dalam perancangannya tidak perlu lagi persamaan materialistik dari objek yang dikendalikan. Adapun salah satu contoh dari aplikasi logika fuzzy dalam kehidupan sehari-hari adalah di tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika fuzzy di Jepang. Sistem fuzzy digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Input yang digunakan adalah seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik, mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor, maka sinar yang sampai semakin redup. Logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, dan sebagainya. Logika fuzzy menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekan pada makna atau arti. Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia. Pada himpunan tegas atau crypt, nilai keanggotaan suatu elemen X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan AX memiliki dua kemungkinan, yaitu satu, yang dapat diartikan bahwa elemen menjadi anggota dalam suatu himpunan, dan 0 yang data diartikan bahwa suatu elemen tersebut tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Sebagai contoh, diketahui himpunan semesta pembicaraan S sama dengan buka kurung 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dengan himpunan A sama dengan buka kurung 11, 12, 13 tutup kurung. Dengan himpunan B sama dengan buka kurung 14, 15, 16 tutup kurung. Himpunan di atas bisa dituliskan sebagai nilai keanggotaan 11 pada himpunan A. Elemen A buka kurung 11 tutup kurung sama dengan 1. Karena 11 elemen A. Nilai keanggotaan 13 pada himpunan A, elemen A sama dengan 13 dan 1, karena 13 bukan elemen A. Nilai keanggotaan 14 pada himpunan A, elemen A sama dengan 14 sama dengan 0, karena 14 bukan elemen A. Nilai keanggotaan 12 pada himpunan B, elemen B buka kurung 12 tutup kurung sama dengan 0 karena 12 bukan elemen B. Nilai keanggotaan pada 14 himpunan B, elemen B buka kurung 14 tutup kurung sama dengan 1 karena 14 bukan elemen B. Kita masuk ke contoh kedua. Jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 UF, maka suhu disebut panas.
Sebaliknya disebut tidak panas. Kasusnya ialah suhu sama dengan 100 OF maka panas. Suhu sama dengan 80,1 OF maka panas. Suhu sama dengan 79,9 OF maka tidak panas. Suhu sama dengan 50 OF maka tidak panas. Jika suhu lebih besar 80 OF disebut panas. Jika suhu lebih kecil 80 OF disebut tidak panas. Fungsi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Perhatikan gambar tersebut. Di situ sudah jelas garis-garis panahnya. Himpunan Fuzzy atau membership function. Ada suatu fungsi atau kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Beberapa fungsi yang bisa digunakan yaitu 1 linear, 2 segitiga, 3 trapesium, 4 sigmoid, 5 PHI. Variabel adalah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Variabel dapat dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan variabel lainnya. Kedua, segitiga. Sebuah segitiga adalah poligon dengan 3 ujung dan 3 simpul. Ini adalah salah satu bentuk dalam geometri. Segitiga dengan simpul A, B, dan C dilambangkan dengan display. 3 trapesium merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama. 2 diantaranya rusuknya saling sejajar namun tidak sama panjang. PHI adalah panjang keliling dari sebuah lingkaran yang diameternya 1 satuan. Logika Fuzzy memiliki Fuzzy Inference System, diantaranya model Fuzzy Mamdani, model Fuzzy Sugeno, model Fuzzy Tsukamoto. Model Fuzzy Mamdani sering dikenal dengan nama metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahap, yaitu 1. Pembentukan himpunan Fuzzy variabel input maupun output dibagi menjadi 1 atau lebih himpunan. Kedua, aplikasi fungsi implementasi. Fungsi implementasi yang digunakan adalah MIA. 3. Komposisi aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inference sistem Fuzzy. A. Metode Max atau Max. B. Metode additive atau sum. C. Metode probabilistic atau QR atau OR. Penegasan. Input dari defusifikasi adalah suatu himpunan yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan Fuzzy. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan Fuzzy. Beberapa metode defusifikasi antara Mamdani adalah metode centroid, metode bisector, metode mean of maximum, metode larger of maximum, metode smallest of maximum. Model Fuzzy Sugeno. Inference Mamdani tidak efisien karena melibatkan proses pencarian centroid. Michio Sugeno mengusulkan penggunaan Singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuensi adalah
sebuah himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan. Pada titik-titik tertentu mempunyai sebuah nilai dan nol di luar titik tersebut. Penalaran ini hampir sama dengan penalaran Mamdani. Hanya saja output atau konsekuensi sistem tidak berupa himpunan Fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto menggunakan tahapan sebagai berikut. Fuzzifikasi yaitu proses untuk mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan Fuzzy. Pembentukan basis pengetahuan Fuzzy atau rule dalam if then yaitu secara umum bentuk model Fuzzy Tsukamoto adalah if x is A dan Y is B dan Z is C, di mana A, B, dan C adalah himpunan Fuzzy. Mesin inference yaitu proses dengan menggunakan fungsi implikasi atau min untuk mendapatkan nilai A predikat step-step rule. Kemudian masing-masing nilai A predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran dari inference secara tegas. Dengan menggunakan wake inference dengan rumus Z sama dengan A1 Z1 tambah A2 Z2 tambah titik-titik tambah AN ZN AL tambah A2 tambah titik-titik A. Contoh Fuzzy Tsukamoto. Permintaan terbesar 5.000 kemasan per hari. Permintaan terkecil 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak mencapai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah mencapai 100 kemasan per hari. Perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 7.000 kemasan per hari. Untuk efisiensi mesin dan SBM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Pertanyaannya, berapa kemasan yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan gudang masih 300 per 300 kemasan? Penyelesaian. Elemen M turun menjadi 2.500 sama dengan 0,625. Elemen M naik sama dengan buka kurung 2.500 sama dengan 0,375. Persediaan. Elemen S sedikit 2.500 sama dengan 0,2. Elemen S banyak buka kurung 2.500 sama dengan 0,8. Lalu A1 sama dengan elemen M turun buka kurung 2.500 elemen S banyak buka kurung 500 sama dengan min buka kurung 0,625 elemen 0,8 sama dengan 0,625. Di situ dijelaskan 700 kurang Z1 per 5.000 sama dengan 0,625 menjadi Z1 sama dengan 3.875. Di poin keduanya A2 sama dengan elemen M turun menjadi 2.500 elemen S sedikit menjadi 500 sama dengan min buka kurung 0,625 elemen 0,2 sama dengan 0,2. Di sini dijelaskan 7.000 dikurang Z1 per 5.000 sama dengan 0,2 menjadi Z2 sama dengan 600. Cukup sekian presentasi yang saya berikan tentang logika Fuzzy dan contoh soal logika Fuzzy. Dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.